Pertanyaan dari Ibu Eli. Selamat malam Romo Modi. Sekarang ada tren simpan sel telur untuk jaga-jaga saat ingin punya anak pada usia tidak subur lagi. Bagaimana pandangan gereja ya Mo? Simpan sel telur. Sel telur ada di bank sperma kalau nggak salah. Oh, yang pandangan Bang Sperma. Kalau langsung menjawabnya, saya mengatakan gereja menolak. Ya, karena gereja menghargai kehidupan di mana janin itu tercipta dari hasil cinta pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada intervensi asing apapun, apalagi terkait dengan hal-hal teknologi. Itu sih yang Ya, tapi ada gereja juga agak. ya. Tapi sekarang ada juga sel telur wanita yang disimpan Romo. Iya sama, itu Sama sperma ya. dan sel telur. Jadi Oke. pandangan moral gereja menolak, nggak bisa. Kita itu menghargai kehidupan, di mana kalau Yani dan suaminya bersetubuh atas nama cinta, hasillah anak gitu loh. Itu kan cinta, nggak boleh disuntik-suntik, nggak ada cinta itu. Bahwa di situ ada hal-hal tertentu terkait dengan fungsi-fungsinya, oke lah itu kemampuan teknologi. Tapi gereja sejauh ini dengan catatan moral tetap menolak bank sperma. Itu yang saya tahu. Baik, Ibu Eli, semoga menjawab pertanyaan Ibu. Ya, Apakah menjawab, Bu? Ya, terima kasih Bu Yani, terima kasih Ya, Modi. Itu ya. ada ya, hubungannya dengan itu tadi aborsi itu ya Romo. ya, betul. Oke, terima kasih Romo. Ya, Baik, Bu Eli. Saya lanjutkan ya, Romo ya. Ini dari ya, Pak Moko. ya. Romo, untuk orang yang meninggal akibat bunuh diri meskipun sudah dibaptis, bagaimana ia menanggung dosanya? Dan bagaimana juga pandangan gereja? Ya, mengenai bunuh diri, tentu saja gereja tidak berkenan. Karena bunuh diri itu adalah intervensi kematian jiwamu oleh dirimu sendiri. Padahal Yani mati besok, urusan Tuhan yang mencabut nyawa. Itu haknya Tuhan dong ya. Jangan lu menghaki jadi Tuhan gitu loh. Kedua, dari pengalaman saya menyaksikan orang bunuh diri, itu apa nggak nyesel ya? Misalnya nih contoh-contoh nama aja ya. Yani usianya 50 tahun. Harusnya bisa 85 tahun. Tapi karena sudah sutris gitu ya sama kehidupan ini, dia bunuh diri. Maka 50 tahun, 85 dikurangi 50 tahun berapa? 25. 35. 35 tahun itu sendiri, ya kan? Dalam catatan seperti ini kita sadar betapa dia melayang-layang di dunia sana. Di dunia sana menunggu sampai ajal bertemu dengan Bapa. Itulah kebanyakan orang-orang bunuh diri, maaf ya istilah saya, gentayangan. Karena apa? Belum waktunya menghadap Tuhan, tapi ternyata dia mempercepat. Itu nggak menyelesaikan masalah. Coba aja kamu lihat kasus-kasus. Saya pernah berjumpa di rumah retret Kalasan, di mana saya ditaruh di kamar itu. Saya seperti terganggu. Kok begini, begitu, dan sebagainya. Wah, kenapa nih? Kok begini, begitu, dan kenapanya? Ternyata saya besok pagi bilang, kok di tempat saya itu seperti gudang-guduk ada apa ya? Saya pikir kucing, tapi kok Ya sampai tadi sepanjang pagi. ditaruh. Ternyata itu adalah, ya Romo, di kamar Romo Izinmu mana? ada karyawan yang Tuh barusan izin. bunuh diri, baru seminggu Hah? yang lalu. Oh, makanya dia minta doa sama saya. Akhirnya besoknya saya misahin. Gak ada gerudak-geruduk lagi. Nah, pandangan gereja, orang yang bunuh diri masih kok diterima, tapi dia perlu didoa-doakan. Paham maksudnya ya? Didoakan terus-menerus, karena dia akan sesal setelah melakukan itu. Apalagi kalau jiwanya udah lepas. Dia gelap, nggak ada yang nyambut, saudara-saudara. Besok tuh Yani mati, ada yang nyambut. Malaikat kematian itu sendiri. Tapi Anda dengan bunuh diri, Anda menyediakan diri untuk tidak disambut siapapun, dia gelap. Maka disebutlah dia
di antara dunia gentayangan itu. Itu pengalaman rohani ya. Tapi kalau pemahaman gereja secara doktrinernya, tidak diperkenankan orang membunuh jiwanya dari intervensi oleh dirinya. Kematian kita diputuskan oleh Tuhan sendiri. Itu bahasa teologinya. Ya, Jelas baik. ya? Jadi masih mungkin nggak bisa masuk surga? Harus ada yang doain betul. Kalau nggak ada ya dia merana. Ya, baik, Romo. Pak Moko menjawabkah? Romo, kalau orang bunuh diri boleh menerima boleh minta misa requiem enggak? Nah, orang bunuh diri pada saat kejadiannya lebih baik ibadah sabda dulu oleh Prudiakon. Mengapa? Supaya tidak terkesan gereja mendukung bunuh diri. Kapan boleh misalnya Romo kalau gitu? Nanti hari ke-7, 40 hari, boleh minta misa. Tapi pada saat hari itunya, kenapa tidak? Supaya kita nggak dianggap mendukung bunuh diri. Oh, kalau bunuh diri boleh bisa ya? Nantilah, itu juga bingung nanti. Kita mohon sama Tuhan, tapi Tuhannya orang dia masih gentayangan, belum waktunya, kan jadi nggak kompatibel ya. Maka dengan permohonan itu, sikap moral gereja adalah menunggu sampai 7 sampai 40 hari. Saya pasti bersedia. Lalu kita doain terus sampai merayu-rayu Tuhan, doanya tak henti supaya akhirnya Tuhan menerima. Ya, tapi jujurnya alamnya nanti adalah pada saat dia dijemput itulah orang itu udah punya jadwalnya sendiri-sendiri, saudara. Orang nggak diapa-apain aja nanti mati kok, malah membunuh sendiri, rugi menurut saya. Paham Pak Moko ya? Jadi pada saat hari itunya, memang untuk kasus bunuh diri, gereja tidak mau hadir secara definitif, tapi dia berdoa. Misalnya suatu kali saya datang, misalnya ya, ini anaknya bejo saya datangi, saya layat, masih boleh. Ya udahlah kita doain, supaya kita merasa enggak menjolimi umat kita. Tapi dalam pandangan moral, kita memberi jarak. Bukan menolak loh ya, memberi jarak, nanti 7 harinya, 40 harinya, saya mau buat misa. Kalau saya terpaksa buat misa ini Pak Moko, saya harus laporan sama uskup. Hati-hati loh, saya harus ngelaporin sama uskup. Saya mengadakan misa untuk pendosa yang bunuh diri, karena ini menjadi sikap yang sangat spesial. Saya memberanikan untuk 7 hari dan 40 harinya. Gitu. Paham? Ini aturan kita. Apalagi ya nih? Ya, baik, Romo. Dari Bu Yama, Romo, banyak yang sering bertanya kenapa orang Katolik harus mengaku dosa di depan pastor. Kenapa tidak langsung di hadapan Tuhan saja? Bagaimana menanggapinya, Romo? Lah tadi kan udah saya kasih itu Yohanes bab 20 Iya. ayat 22 sampai 23 itu dasarnya. Kenapa? Yaitu gereja merenungkan sakramen ini dari perutusan Yesus kepada para muridnya. Dari sinilah lahir sakramen pendamaian. Paham maksudnya ya? Kalau mau Anda mengaku dosa sendiri ya silakan aja, tapi dayanya tidak saya terangkan yang tadi ini, saya jelaskan panjang lebar. Kan gereja mengadakan praktek bersama, ya kan, yang saling menyucikan. Kalau Anda mau sendiri, kenapa harus bergabung pada lembaga institusi Katolik? Kita kan Katolik bersama-sama, bukan agama dewe-dewe. Kita kan punya dogma dan ajaran bersama. Yuk kita lakukan bareng-bareng. Itu intinya sih sebetulnya. Tapi kalau ada yang mau sendiri ya silahkan, tapi dayanya nanti baru dia sadari kalau sudah meninggal. Aduh, ternyata ini gereja yang diajarkan betul ya. Banyak orang pada nyesel kemudian bahwa yang kita imani itu sebetulnya adalah refleksi atas kitab suci sendiri. Ini yang ngomong Yesus, terimalah Roh Kudus jikalau engkau mengampuni dosa orang. Nah, ini artinya apa? Tadi saya jelasin berkali-kali bahwa
Ini adalah perutusan Yesus sendiri yang mengutus Roh Kudus kepada para rasul dan imamnya gereja untuk memberi wewenang sakramen pendamaian ini jadi sarananya aja, ngerti kan? Tapi yang mengampuni Tuhan. Kan kita juga dibekali bukan orang sembarangan. Kecuali gue tukang parkir suruh membuat sakramen pengakuan dosa, bolehlah Anda tidak valid. Ini ajaran kita sudah menyiapkan imamnya khusus, konfidensial, membela sampai mati, diberi bekal ilmu yang tinggi sampai rambut saya berguguran, belajar terus, menulis buku lagi, memberi ajaran. Kurang apa coba? Tidak nikah, tidak punya anak lagi. Coba Anda bayangin. Kurang masih kurang. Ya udah, hayatilah sendiri gitu loh. Kalau buat saya keputusannya gitu. Kalau Anda mau bersama gereja ya kita sebagai gereja bareng-bareng. Paham ya? Untuk menghindari egoisme. Kadang-kadang orang begitulah. Ajaran kita kan begini tadi. Kenapa kau tidak atau kenapa kamu punya ajaran sendiri? Kalau dia punya ajaran sendiri, presentasilah. Rumuskanlah. Mari kita diskusi bersama ajaranmu yang pribadi dengan bukti-bukti yang ada. Mari kita akan tunjukkan. Ya kan? Refleksi bersama gereja ini doktrin. Kalau doktrin kan ajaran bersama. Dan ini udah dirumuskan orang-orang pintar, bapak-bapak gereja. Kita ikut, termasuk Romo yang selama ini mengajar. Juga mempraktekkan. Jadi bukan aku hanya mengajarkan. Aku mencintai gereja Katolik dan ajarannya. Yang kuyakini benar dalam kebersamaan kita. Kalau maaf nih, saya juga egois. Ya udah lo Yan, ngapain sih lu datang-datang ke gue sana lo sendiri-sendiri. Tugas gue juga enak kok sebetulnya. Iya kan? Gak perlu susah-susah ngapain sih nunggu. Emangnya yang dengerin pengakuan dosa enak saudara-saudara. Apalagi yang sejam tuh, yang pribadi. Yang bukan antri. Dosa itu virus tahu nggak? Dengerin Yani virus cerita aja udah kebayang di dalam aku. Tapi kita itu belajar melupakan itu dan mendoakan. Saat itu fungsi imam mendoakan, saudara. Gue malah seneng didoain. Itu kan ajaran gereja. Lu sendiri-sendiri. Nanti kalau tali, lu punya moral sendiri ya silakan. Rata-rata nggak memuaskan. Sementara kita efeknya psikologis, moral, dan spiritual. Kenapa tidak diamini gitu? Kalau saya, oh ini tuh maknanya. Mau orang santu-santa aja melakukan. Tapi ya nggak apa-apa lah Yan kalau orang itu mau pribadi. Nanti kalau udah di purgatorium baru dia nyesel. Serem. Baik, Bu Yama, semoga menjawab ya. Ya, ini hanya sambil Iya, bercanda Bu Yama. iya Baik, mau lanjut. tadi Ya. kecepatan nanyanya daripada penjelasan Romo. Oh ya, nggak apa-apa. Sorry Lanjut, ya, Mo. lanjut. Tadi ada banyak tuh di chat-chat juga ya. Ya, baik. Saya lanjutin ya, Romo. Iya, Ini betul. dari Ibu Sumar. Romo, adakah doa khusus untuk orang yang telah meninggal bunuh diri? Bapak baptis saya bunuh diri dan sampai saat ini ibu baptis saya ketakutan suaminya tidak diterima oleh Tuhan. Ini mungkin yang tadi pertanyaan dari Pak Moko ada benang merahnya ya, Mo ya. Silakan, Ya, Mo. saya kira jangan penuh ketakutan begitu. Bagi saya, misalnya orang bunuh diri kan salah berkeputusan atau keputusannya kurang lengkap. Jujur ya, 2 tahun saya ada di Alam Sutra, ada 6 orang pengen bunuh diri. Bapak, ibu, anak muda. Masih mending dia datang ke saya, teman-teman, Ibu Teresia ya. Puji Tuhan, sejak dia berani ngadep saya, nggak jadi bunuh diri. Karena saya tantang, lu mau bunuh diri, selamat tinggal. Selamat tinggal. Tapi lu jangan gentayangin gue ya. Karena bunuh diri, nanti lu gentayangan. Percaya gue bilang, nggak menyelesaikan salah. Lebih baik lu punya masalah, datanglah anytime kok. To service you. Lu mau datang kepadaku, janjian, aku terima kok. Lebih baik kita discuss. Ya, Romo saya susah lah, saya hidup sendiri nggak menikah juga susah, sakit sendiri gimana sih, emang jadi pastor enak gitu. Akhirnya sambil bercanda ngobrol bersama, kita menggali makna hidup. Oh begitu ya Romo. Lalu orang menemukan pencerahan. Maka datangilah pastor.
Dan buat saya, jangan percaya tidak diterima, didoakan terus. Namanya siapa? Dimisain terus intensinya. Di sini kan ada ya, arwah udah jelas sampai sekarang disebut tiap hari. Dilarang nggak? Nggak usah lah, udah biarin aja. Itu kan bagian dari keyakinan iman. Jangan ditolak. Orang dia juga naruh amplop di situ ya. Jangan ditolak juga. Itu kan sumbangan buat gereja, bukan buat saya. Setiap intensi yang masuk di sini tuh saya masukin gereja. Maaf ya teman-teman. Semua adalah peraturannya ada. Dan dalam catatan ini, jangan takut. Rahmat kerahiman Tuhan tuh di belakang saya ada. Sejauh saya baca buku Faustina ada kasus bunuh diri. Faustina juga menyampaikan itu kepada Yesus dan Yesus bilang, doakan terus sampai Allah Bapa penuh kerahiman memberikan pendamaian. Jadi rayulah Tuhan. Jangankan bunuh diri ya nih ya. Saya ambil lagi kasus lain. Yang orang narkoba mati overdosis. Itu bunuh diri nggak? Buat saya terlalu sempit. Tapi kalau udah terpaksa lalu Katolik lagi. Maka saya masih meyakini kan ada sakramen baptis. Kan ada krisma. Kan ada ekaristi dia pernah menyambut. Mungkin pada saat itu dia berkeputusan sempit. Tapi peluang-peluang dibaptis ini adalah peluang dia anak-anaknya Tuhan. Maka harus ada yang merayu gitu loh ya, Ma. Siapa yang merayu? Istrinya, atau kita, atau Romo, atau diintensikan di dalam misa. Terus menerus. Tak berakhir. Tapi jangan sebut buat Bapak ini yang mati bunuh diri gitu ya. Mungkin kita doakan buat Bapak ini supaya tetap kerahasiaan terjaga. Oh, sorry, Mo. Mo, sorry. Ada ini yang untuk berkebutuhan khusus. Mo, Kita sorry. jawab ya Ada sekaligus doa ya. khusus Di ya tempat nggak, Mo? kita udah oke ya nih ya. Dilayani Bu. Ya, ini masih banyak, Mo. Masih ada tujuh lagi, Mo. Baik, Sorry, Silakan Mo. kamu secara Sorry, Mo. ini aja saya Ada doa jawab nanti. khususnya nggak ya? Mo ada doa khusus, Mo, Doa katanya. Tidak khususnya ada, Bu. gitu, Mo? Tidak ada, Nggak ada tidak ya? ada. Intensi Oh, Ini misa mau oke. aja doa ya, Mo. rosario, doa koronka, baik 7 kali Bapa Kami, baik kamu datang ekaristi berintensi, baik. Jadi Oke. silakan menurut keyakinan Anda berdoa. Oke, thank you, Mo. Ya, baik, thank you Bu Semar. Dari Bu Teresia, Romo, apakah mengaku dosa harus kepada Romo yang bisa atau mengerti bahasa Indonesia? Apaan orang saya sering ada dapat bahasa Inggris di sini, Father. So sorry, I cannot speak bahasa. I want to speak English, Father. Okay, welcome. Oke, menjawabnya Ada Bu Teresia. di Teresia Menteng ada yang bahasa Perancis, kebetulan saya bisa, jadi saya ngerti. Maksudnya gini Romo, kalau Romonya nggak bisa itu nggak boleh ya Romo? Ya pokoknya kita cari yang pada bisa. Kalau Oh, yang yang nggak bisa, dia cuma mengerti aja. Oke, ditulis kalau buat saya. oh, I know your sin. Please hide, ya kan? Misalnya ditulis gitu, dia mau ngomong apa aja boleh, tapi tahu di situ. Maka kita menjawabnya juga bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting saling mengerti, understanding. Itu saya pernah terjadi di Lourdes. Oh, makanya Romo. Ada nggak ngerti, tiba-tiba saya pakai pakaian imam begini. Father sini. Dia pakai bahasa Itali. Gue nggak ngerti bahasa Itali jujurnya. Ya udah, gue cuma dengerin apa istilah ini begini. Ya udah, aku pun memberi absolusinya pakai bahasa Latin. Supaya kelihatan keren juga. Kebetulan gue apal. Romo, jadi sebenarnya Romo tuh nggak boleh nolak ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak ngerti bahasa apapun juga harus dilayanin ya Romo? Silahkan, mau bahasa Rusia juga boleh. Paling saya cuma minta tulis intinya aja in English gitu ya. Nanti dia tulis, ya biasanya kan di kertas. Ini saya tulis di kertas, please write this, ya kan? Your sins, ya kan? Lalu dia boleh ngomong apapun meskipun nggak ngerti bahasa ini. Bahasa Jawa aja ada. Mau kula boten saged basa Indonesia, badhe ngaku dosa basa Jawi monggo. Oh silakan, gue kebetulan bisa basa Jawi. Ya, oke. Makasih Romo, makasih. Ya, boleh. Baik, ini masih banyak sekali, masih ada 7. Citere Kamu mau sebutin aja 1, 2, 3, aja ya? 7-nya biar saya lihat. Ya, oke.
Dari Pak Moko lagi, bagaimana dengan umat yang berhalangan menerima sakramen SMK dikarenakan status perkawinannya, namun terus menerima SMK dikarenakan kerinduannya, Mo? Sekali lagi khusus kasus perceraian, perkawinan, please saya pernah kasih tahu ya, halangan-halangan orang menerima sakramen, misalnya pembaptisan, gereja nggak menolak, selesaikan dulu perkawinannya. Kalau orang hidup dalam dosa perkawinan, terus Anda sambut yang maha suci, itu sandungan apa enggak sih? Lu berdosa, menyambut Tuhan yang amat suci itu tinggal dalam keberdosaanmu. Buat saya, kita itu enggak sopan gitu. Tapi urusi dulu statusnya. Nanti ketika kita tahu statusnya, termasuk SMK tadi, ya kan? Kan kalau kerinduannya perlu izin sama pastor, nanti pastor memetakan kasusnya seperti apa. Ternyata ini bisa ringan, boleh. Ada kok di sini umat kita, Pak. Bapak ini sebetulnya secara hitungan Katolik nggak sah, tapi lagi tribunal ya. Iya setahun. Bapak karena rindu udah misa terus, pengen rindu sambil nangis-nangis kalau nggak terima hosti. Oke Pak, ini menurut peraturan saya sudah tanya Romo Putu dan Romo Tommy. Coba kamu aktif ke gereja dulu, tetap berdoa. 3 tahun nanti ngajuin lagi. Coba, saya kasih 3 tahun taat kok. Meskipun dia rindu juga, peraturannya gitu. Orang prosesnya baru diselesaikan setahun udah minta cepet. Lah siapa suruh sih yang cerai, makanya jangan cerai. Lu cerai 10 tahun, gue keluar dari pastor 25 tahun urusannya. Sanksinya saudara-saudara, gue lebih berlipat-lipat, makanya gue nggak mau keluar. Atau kalau saya jadi bapak keluarga, saya nggak mau cerai. Supaya saya tetap pantas di hadapan Tuhan. Gitu logikanya dong, ya kan? Jangan lu berdosa, nyambut Tuhan yang suci, lu campur-campur tuh, supaya begini. Lah kamu buat iman sendiri. Kalau buat saya, Yesus pernah mengatakan, banyak umatku menyambut tubuhku secara tidak layak. Ya kan? Membiarkan aku tinggal di comberan. Kan ngeri kalau kayak begitu. Jangan dong. Lu ketemu presiden aja harus pakai sepatu. Ada yang lagian belok-belok datang ke istana. Kan kagak. Nah demikian logikanya gitu. Tapi sekali lagi rahmat pengampunan hadir. Urus dulu bicara kepada imam. Nanti imam ngasih tahu. Ya. Ada prosesnya gitu ya. Menjawab ya Pak Moko ya. Lanjut dari Bu Mira. Jadi Mo, kalau tidak salah dengar dari penjelasan Romo, api penyucian itu bisa terjadi, bisa jadi terjadi di dunia ya Mo? Ya, api penyucian itu dalam artian yang kontekstual. Kita itu mau menghindari purgatorium gitu maksudnya Bu Mira. Caranya apa? Santo Santa pakai pengakuan dosa. Makanya ya, my Eucharist gitu ya, is my way to heaven, ya kan? VVIV lagi. Dengan aku menyambut Ekaristi dan pengakuan dosa, jalan tol menuju surga. Betulan. Lalu di jiwamu bersih. Kalau jiwanya masih kotor ya di purgatorium, itu keyakinan Katolik dan ada pembuktian itu. Ya kan? Dari Bible. Ini keyakinan Katolik ya. Jangan kita beda-bedakin dengan agama lain ya, karena mungkin mereka nggak punya konsep purgatorium. Ya, keyakinan kita ada dan sampai sekarang itu ada, termasuk dari buku-buku rohani. Ada kok, saya punya banyak buku-buku tentang purgatorium mau baca. Ngeri kasusnya. Kalau kita bisa berdosa. Lah, ini dimisahkan oleh uskup. Masih belum diterima. Karena ternyata dia menyembunyikan dosa yang paling besar selama ini. Loh, padahal dia guru besar. Orang ternama loh. Tapi ternyata dia punya dosa yang disebutkan. Tuhan mau, kalau saya ya, masih mending lu di purgatorium. Karena bakal masuk surga. Cuma lu harus melunasi berapa lama, tergantung dosamu yang telah disembunyikan itu. Kau harus membayar lunas dosamu itu.
karena dulu kau sembunyikan. Coba kamu ngomong terus di pengakuan dosa dengan terbuka, maka dibersihkanlah jiwamu dari noda-noda. Dosa itu noda, saudara. Sekali lo berbuat dosa, itu tercemar. Itu betul. Paham ya? Lanjut. Bu Mira menjawab ya, dari Pak Armiento nih, manusia dapat atau sering tergoda berbuat dosa. Demikian juga bisa berlaku untuk seorang imam atau klerus atau biarawati. Ya. Apakah sakramen tobat yang dipimpin seorang imam yang kebetulan saat itu dalam kondisi berdosa, tetap sahkah sakramen tobatnya? Tetap sah dalam dirinya dia melayani. Dari hakikat imamatnya, ya kan, dia melayani apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Dari diri pribadinya, kalau dia penuh dosa, itu tanggungan dia sendiri, Pak. Jadi dalam melakukan tugas pelayanannya, dia tetap sah. Paham? Ya. Jadi meskipun dia berdosa nggak berdosa, urusan imamnya dia nanti kelak. Tapi waktu dia menjalani tugasnya itu, dia tetap sah untuk menjadi perantara keselamatan. Jadi ambil hikmahnya itu. Paham? Sambil menunggu kalau emang itu orang itu berdosa dan ada bukti-buktinya nyata, ya suruh dia mengaku dosa lah. Ya kan? Maksud nggak mengaku dosa. Orang kita aja mengaku dosa. Kan saya bilang begitu. Kalau merasa punya dosa besar. Paham ya? Tapi Anda harus membuktikan betul. Misalnya, maaf ya, Anda tahu, sadar, ada bukti, foto, kenyataan, ini. Lu nggak laporin ke uskup, ya bisa jadi orang itu berkubang dalam dosa. Tapi dia lalu masih melayani gitu, nggak ngaruh. Tetap sah secara ibadahnya. Paham ya? Tapi daya efektivitasnya orang itu sebagai gembala, ya tentu berkurang. Kalau ibarat aura, misalnya Romo Yudi auranya gede banget gitu ya. Sementara Rudi Hartono kecil karena berdosa betul-betul dan menyembunyikan. Nah itu kayak gitu aja paling memperlemah tugas imamatnya. Sedih sebetulnya, pakailah sarana ini. Kalau memang Anda menjumpai fakta itu, laporkan secara tertulis pada uskup. Ya kan? Kalau ngelaporin ke saya, ya saya nggak punya wewenang juga ya kan. Ntar malah berantem, salah paham lagi. Kalau ada bukti. Kalau belum ada bukti, ya udahlah didoain aja ya. Paham maksudnya ya? Ya. Baik, menjawab ya Pak Armiento. Ini dari Bu Eli, Pak Romo. Bukankah kalau meninggal, jiwa manusia langsung diadili? Arwah yang bunuh diri gentayangan ya, Moh, tidak langsung diadili? Ini tentang yang gentayangan ya, Moh? Itu dia pandangan dari siapa sih? Pasti dari Romo Bayu. Dan Romo Bayu udah gue kritik. Dari Romo Bayu itu. Iya, Banyak. penghakiman Romo Bayu. pribadi, pengadilan Ya, pribadi. Romo Bayu udah gue tegur. Ya, ada prinsip yang betul. Ya, dia ada yang prinsip yang betul, tapi gue bilang, lu belum menjelaskan waktu Tuhan dan waktu kita yang tidak sama. Ya kan? Waktu kita mungkin 1000 tahun, bagi Tuhan itu 1 hari. Paham maksudnya? Maka kalau kita melakukan dari waktu kita bertahun-tahun dengan berdoa, itu bagaikan cahaya lilin. Menerangi terus. Dan itu menolong sambil dalam perjalanan. Yohanes Kristotomos mengatakan, jangan ragu kita menolong orang yang sudah meninggal. Karena akan membantu betul. Apalagi dia yang masih di purgatorium. Di purgatorium yang jelas masuk surga perlu dibantu supaya apa? Cepat. Dan ada buku kesaksian kalau Anda membaca. Ada dosanya misalnya Yani di api penyucian purgatorium dihukumnya 100 tahun. Gue doain terus dalam 8 hari Yani udah lepas. Ayo. Itu bagaimana Bayu lu jelasin kayak gini. Bingung dia. Lu jangan keluar-keluar di YouTube begitu.
Ya betul sih, dia ingin apa namanya, menenggarai supaya jangan sampai terlalu mistik gitu ya kan. Supaya karena apa? Mungkin dia nggak bisa menjelaskan alam gentayangan. Tapi kan ada. Nah memang itu nggak ada dalam dogma gereja. Sehingga mungkin dalam kelemahan ini kami hanya berkata, baiklah berdoa dan mendoakan. Tidak ada salahnya. Pengadilan pribadi, pengadilan khusus yang di atas dan pengadilan umum ada. Dan itu nanti dalam konteks kita bicara purgatorium, api penyucian, saya punya teks lain yang mempertanggungjawabkan hal ini ya. Artinya saya hanya ingin menggarisbawahi, waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Tetapi ketika manusia mati, dia menghadap Tuhan betul. Tapi cara kita terus memohon, ya kan? Ada kok di kitab suci, 1000 tahun itu bagi Tuhan 1 hari. Ya ini berapa? 100 tahun sebut saja. Berarti berapa itu? Hanya 3 jam bagi Tuhan. Benar kan? Dan kita usaha terus. Nah ini yang nggak dijelaskan sama Bayu. Gue bilang, lu kalau ngomong betul tegas, tapi tolong dong ditambahin perspektifnya. Itu udah pernah saya ngomong. Iya maaf Romo, saya mau menjelaskan ini aja yang klonik-klonik. Ya tapi harus pahami betul. Katekesenya lengkap, saya bilang. Sehingga umat lalu kayak begini ini emang betul Bu, banyak perdebatan. Kan bukan diadili Romo. Nggak ada itu gentayangan. Lalu berani nggak ke kamar jenazah sini, gue anterin orang yang gentayangan. Ada itu. Berani nggak uji nyali? Nggak berani. Padahal dia keyakinannya oke. No. Yang begini-begini itu yang belum selamat ada. Yang belum selamat ada. Tapi gereja mengajarkan doakan mereka. Tidak ada salahnya saya dan Anda jadi pendoa, ya, untuk membantu orang. Tapi semuanya serahkan kepada Tuhan. Begitu Bu. Jadi saya Terima cuma kasih, mau Modi. bawahi waktu Tuhan sama waktu kita berbeda. Waktu kita penuh usaha. Kalau waktu Tuhan biarlah itu belas kasih dan kerahimannya. Gitu aja. Ya, berarti saya dapat selain bunuh diri, mungkin korban-korban pembunuhan juga seperti itu dong, Mo. Kan Iya, belum makanya waktunya sebenarnya. betul, betul. Oke, terima kasih. Termasuk nih doa perang ini nih, baik pihak Palestina maupun Israel, saya doain terus dalam misa. Saya sebut, karena siapa yang mendoakan mereka? Daripada gue cuma baca konflik-konflik sini gue doain. Tidak ada salahnya gue berdoa. Di Koronka jam 3 gue doain. Di misa pribadi gue doain. Di misa sekolah gue doain. Kalau ada misa lingkungan dalam hati aku doain. Ya kan? Ya sekarang tergantung imamnya mau jadi pendoa nggak. Kalau saya dari ajaran yang kita alami bersama ini, saya melakukannya. Artinya saya ikut serta juga untuk membantu. Karena daya efektifnya akhirnya dapat kita rasakan. Ya kan? Berarti masih ada ya, Mo? Misa yang jam 3, biasanya dulu kan online. Tuh, di sini tadi ada Kerahiman. misa kerahiman. Tapi Di udah sini nggak ada online. online ditiadakan karena sebetulnya online itu kan misa bohong-bohongan ya. Karena Nggak biasanya terus. ikut itu, Romo, waktu dulu Ya masih di memang. Samadhi. Ya, terima Betul, kasih, Modi. masalah. Betul. Si Madi kenapa masih lakukan, nanti dia nggak laku dia. Tapi ya udahlah untuk Samadi khusus. Tapi di semua paroki tanya Pak JW itu ya, sudah diberlakukan tidak. Ya kan? Kalau mau ada pun cincailah kebijakan, tapi di paroki kita masih ada yang 8:30 ya, kalau nggak salah ya. Ya, Atau udah enggak? udah nggak ada sama sekali Udah Romo. nggak ada. Ya. Udah. Waktu itu peran-peran bertahap dan akhirnya ditiadakan. Menurut saya bagus. Nggak perlu lagi ribet karena kayak itu kan hanya membantu orang malas itu loh. Bangun tidur nggak perlu ongkos, cuci muka doang di tempat tidur ikut misa. Ada yang begitu. Lah kan nggak sopan buat saya itu malah sakral sakramen ekaristi dia lecehkan di situ. Menurut saya loh ya dari bahasa katekese. Tapi ya saya tetap udahlah ditiadakan aja karena nggak terima hosti loh gitu. Ya. Baik, Ya. Romo. Saya lanjutkan Romo. Semoga menjawab Bu Eli ya.
Dari Pak Tanto Romo. Romo, istilah didoakan terus itu sampai kapan ya? Terima kasih. Sampai kita mati, sampai terus kiamat, ya kan? Karena doa Anda dan saya kan belum tentu diterima apa tidak, ya kan? Ya. Nih, baca buku Embracing by the Light, dalam rengkuhan cahaya. Ternyata di situ didapati fakta, ada doa-doa yang garis putus-putus, ada garis yang kayak center, dan ada yang kayak spotlight. Ya kan? Doa kita terus menerus. Kalau saya doain terus menerus. Kenapa? Ya kita kan nggak tahu dia di surga apa belum. Tapi kan waktu Tuhan sama waktu kita berbeda. Terus menerus. Jangan pernah henti. Sampai saya mati, terus ada yang neruskin, misalnya imam lain, bagus. Atau kalau Anda berkeluarga, anak cucu kita bagus kan. Berarti kita mencintai, mengenang, dan mendoakan leluhur. Baik nggak sih ingat sama leluhur? Bagus. Coba lihat itu di makam-makam. Ada arwah jebol, nggak ada yang gini. Kalau itu di samping makam orang tua saya panggil tukang kebunnya. Pak, ini nggak ada keluarga yang bertanggung jawab. Ya udah Pak, sini. Berapa itu habisin semuanya? Segini segini Pak. Oh ya udah nih, saya kasih uang segini, beresin yang rapi ya. Terus saya doain. Hai, jiwa yang diserahkan di sini, misalnya namanya Bu Ani gitu ya. Maaf ya, saya perbaiki makammu. Mungkin ada keluargamu yang nggak mengingatmu, tapi saya mengingat. Karena apa ya? Karena saya punya ajaran mendoakan. Nggak ada salahnya menolong orang. Ya, diterima syukur, nggak diterima, ya itu urusan Tuhan. Tapi kita memohon, merayu Tuhan terus-menerus sepanjang masa. Nanti kalau Anda misalnya ya Yani meninggal dunia di api pencucian gue tolong, terus Yani udah di surga, dia juga jadi pendoa kok buat kita. Giliran Rudi yang mati, Yani nolongin gua. Tuhan waktu itu aku ditolong tuh dan aku doain terus. Nah kan berarti ada efek saling mendoakan gitu kan Pak Moko ya. Iya, ini kan ajaran kita kebersamaan. Susahnya minta ampun sih bersama ya, misalnya gitu. Ya bersama-sama inilah keyakinan gereja yang dipegang teguh. Sampai kapan? Sampai kiamat Pak. Jawaban saya begitu. Baik, Romo. Saya lanjutkan Romo dari Ibu Reni. Romo, bagaimanakah pengakuan dosa untuk umat yang berkebutuhan khusus? Apakah mereka boleh didampingi dan dibantu mengucapkan kata-kata pada saat mengaku dosa? Karena biar bagaimanapun umat berkebutuhan khusus juga tetap membutuhkan rahmat rekonsiliasi dari kerahiman Allah. Terima kasih Romo. Pak Moko mungkin bisa sharing ya. Ayo, kita sudah ada fasilitasnya. Di Alam Sutra, welcome ya Pak Moko ya. Waktu itu saya ngalami kok sebagai Bapak Pengakuan para UBK. Caranya macam-macam kan? Ada yang pernah tahu? Di Alam Sutra, welcome. Didampingi juga oke, syukur ditulis. Habis itu selesai, saya hanya memberi absolusinya. Dan hanya bahasa Tuhanlah yang saya pahami akan mengetahui dosa itu dan orang tuanya juga paham. Dan anak berkebutuhan khusus memang masih perlu dibantu. Jadi bagi saya, what the problem? It really doesn't matter. Ada yang waktu lalu ingat ya Romo datang masuk ke mobil ya Ke Mo? mobilnya karena susah. Mobilnya. Saya tetap datangin supaya dia memperoleh pengampunan Yayan ya. Dan waktu itu ada yang foto, bagus. Saya juga layani, ayo kita datang ke situ. Nangis-nangis sebentar ya nggak apa-apa. Yang penting gue kasih blessing sini, absolusi dan penitensinya itu penting. Ya kan? Ya namanya anak berkebutuhan khusus kan memang khusus. Moso disamakan sama normal, tapi kebutuhan keselamatan semua orang, baik yang normal maupun yang khusus, gitu kan ya. Jadi keselamatan itu everyone, universal untuk semua dan Tuhan menginginkan itu. Baik, Ada Romo, lagi ya? pertanyaan terakhir. Romo, bagaimana dengan euthanasia? Apa tanggapan gereja? Euthanasia ada dua, yang pasif maupun yang aktif. Yang aktif ya, ini juga disadari seperti bunuh diri. Kalau euthanasia pasif,
dengan alasan-alasan rasional. Contoh, udah 6 bulan ini di ICU, biayanya makin lama makin besar. Kebetulan keluarganya memang tidak mampu. Analisa dokter menyatakan orang ini memang sudah tidak bisa apa-apa lagi selain dengan bantuan alat ini. Maka dengan alasan-alasan yang tadi, mungkin sampai 5 dan 6, maka etanasia pasif dapat dilakukan. Tapi etanasia aktif tidak pernah boleh. Contoh ya, masih mampu, masih bisa, dokter bilang ini masih bisa usaha, tapi dia nggak mau, selangnya dicabut sendiri, maaf, itu sama dengan bunuh diri. Paham ya? Tapi nyawanya gimana? Tetap ya, dari semua keberdosaan ini, peluang masuk surga ada. Kita jangan hanya melulu pada ini gitu loh. Sakramen-sakramen lain kita terima gitu loh. Tapi hiduplah yang benar gitu loh. Tuhan menyediakan sarana ini, sakramen iman itu tanda sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan, kan gitu intinya. Maka semua kasus-kasus kehidupan itu memang harus dihadapi case to case dengan harapan kita memperoleh kebijakan-kebijakan, terapi dan perilaku yang semuanya, maaf ya, merangkul umat manusia. Gereja tidak pernah menolak. Hati-hati ya. Kalaupun ada yang berdosa, masih tetap disuruh ke gereja dan berdoa kok, meskipun terhalang komuninya. Tapi komuninya kan sedang diproses. Kalau orang sabar menerima proses dari jalur itu, sampai kelak dinyatakan, oh ternyata Yani, kasusmu tidak mungkin. Tapi kau tetap ke gereja. Setelah 5 tahun kau tetap setia ke gereja. Kalau lagi pengen kerinduan, omong sama saya yang mengizinkan. Tapi komuninya saat dia mau minta izin aja, bukan diizinkan terus dia terus menerus. Itu namanya lost control gitu ya. Bukan begitu. Bertahaplah. Gereja tetap merangkul kok. Ya. Karena kasus kan macam-macam. Coba deh, maaf ya, ini kita ambil contoh aja. Misalnya nih, saya kasih nama-nama nggak apa-apa ya. Yani cerai. Dapat suami orang yang sudah cerai. Menikah. Yang suaminya Yani juga menikah. Yang sebelumnya menikah juga. Herannya semuanya Katolik. Terus termasuk udah punya anak 3. Udah yang Yani harus ngurusin yang sama suaminya. Sementara suaminya yang baru juga ngurus sama istri yang lama. Ini urusannya nggak selesai-selesai. Mungkin apa enggak? Ribet. Makanya gue bilang, Bo, lu tuh menikah. Jangan cerai lah kalau udah namanya cinta abadi. Kasihan gue ini yang nggak menikah, ngurusin orang menikah. Lo nggak kasihan sama gue apa ya? Satu kasus tuh 8 bulan. Itu kalau mau selesai. Yang nggak selesai kadang 2-3 tahun gue dimaki-maki lagi. Mending diketraktir es jeruk gitu ya. Kagak, yang ada dimaki-maki. Tapi untuk tugas ini gue rela Diana Effendi melakukan itu. I'm a priest, gak apa-apa. Yang penting saya tetap menunjukkan kebenaran. Ya, emang untuk kasus-kasus ini perlu dikasihani. Tapi tetap ada jalan pastoral ya. Bahasa kita harus positif. Oke, you tetap umat Allah, you tetap anak Tuhan, tapi tolong selesaikan langkah-langkahnya. Kan ada di Matius 18 tadi kan, ada prosedurnya. Dan prosedurnya tolong tahap-tahapnya ini dilakukan. Orang Yahudi juga melakukan yang sama. Israel dulu juga melakukan yang sama. Gereja meneruskan melanjutkannya lewat peraturan-peraturan gereja. Supaya apa? Semua umat disucikan dengan cara yang pantas, diselamatkan atau menyambut Tuhan hadir pada kita yang bersih ini. Atau kalaupun kita berdosa, mari mengaku dosa seperti niat Bu Viani tadi mengucapkannya. Ya Romo, aku akan sering mengaku dosa. Kutunggu tanggal mainnya Bu Viani. Terserah mau datang pada siapa.
Ya, udah lewat. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Ini kalau kalau dikasih waktu pasti panjang lagi karena banyak sekali Panjang, pertanyaan. betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Romo. Kita akan akhiri pada malam hari ini. Saya minta tolong dengan Ibu Maria Sri Mulyati untuk berdoa penutup. Setelah itu kita akan foto bersama.